Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Prasetyo. Saya dari Prodi HKI kelompok 4. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembidangan hukum. Pembidangan hukum berdasarkan sumbernya: 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan-peraturan kebiasaan. 3. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Yang terakhir, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang ditetapkan oleh putusan hakim. Selanjutnya, hukum pembidangan hukum berdasarkan waktu berlaku dan tempat berlakunya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Sakinatus Sofro dan Nurus Sofa. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembidangan hukum 1 menurut bentuknya. Pembidangan hukum 1 menurut bentuknya dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum tertulis. Yang kedua, hukum tak tertulis. Yang pertama, hukum tertulis adalah segala kaidah yang menjadi patokan manusia untuk bersikap tindak. Misal, tidak boleh membunuh, harus melunasi hutang, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum tak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya seperti peraturan perundang, atau bisa disebut dengan hukum kebiasaan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang menurut tempat berlakunya. Ada 4, hukum nasional, hukum internasional, hukum lokal, dan hukum asing. Yang pertama, hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua, hukum internasional, yakni hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, hukum yang berlaku di negara lain. Yang keempat, hukum lokal, yakni hukum yang berlaku di suatu daerah atau wilayah tertentu. Yang terakhir, menurut waktu berlakunya ada 3. Yang pertama, ius constitutum, yakni hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, ius constituendum, yakni hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, hak asasi, hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Cukup sekian dari kami, presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.